musim siang hari ini. Kau masih memberikan kesempatan kami untuk berkumpul di sini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, apa yang ada di dalam firman-Mu bisa kami terima dan kami serap sehingga kami bisa mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam bertuntun dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pada kesempatan siang ini saya ambilkan renungan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ini yang bawa kitab bisa dibuka atau lewat aplikasi kitab bundanya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan, diberi judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, untuk renungan di siang ini kita ambilkan dari Lukas, khususnya yang ayat ke-5. Lukas 5 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jalannya. Jala juga." Nah, dari itu pada siang ini saya beri judul "Karena Engkau menyuruhnya." Di dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah bagi kita untuk mengikuti usulan perintah dari orang lain ketika kita merasa bahwa diri kita sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Apalagi jika yang memberi anjuran kepada kita adalah orang yang sama sekali tidak kompeten, mungkin kita merasa
Jadi saya itu lebih pinter, tapi saya ngajari kok kurang pinter dari saya. Nah, terkadang di saat seperti itulah kita merasa kok gue siapa sih? Kok harus Sombong. saya harus mengikuti kamu? Nah, mungkin juga di dalam kehidupan sekolah mungkin guru yang mengingatkan karyawan, kok masuk guru kok dianut karyawannya dan guru, atau mungkin kebalikannya. Nah, hal yang seperti itu sedikit banyak pasti kita mengalami. Terkadang kita ya merasa tinggi hati atau mungkin merasa sombong ya, bahasanya sombong amat. Sangat. Tapi kita harus mau meneladani sikapnya yang Petrus alami, bahwa sebenarnya kita sudah lelah. Yang di sini dikisahkan sudah lelah semalam suntuk menjalankan orang lain, kan tidak dapat, tapi tiba-tiba ada orang kembali ke tengah, tebarkan lagi. Nah, kira-kira kalau kita yang seperti itu pasti kita juga capek. Nah, bahkan kalau kita simpulkan dari yang kemarin kita sudah alami PPDB di tahun 2020-2021, kita punya target, tapi kita di perjalanan waktu kita sudah merasa lelah, capek. Wah, kita targetnya tidak terpenuhi. Nah, tapi ketika kita mendengar, ya anggap sajalah salah satu teman kita muncul sebagai sosok Petrus, mungkin juga sebagai teman-temannya Petrus, karena dia di situ kan tidak hanya di dalam satu kapal, tidak hanya Petrus toh. Ada Petrus, ada kawan-kawannya, bahkan ada perahu-perahu yang lainnya juga. Nah, kita yang dibutuhkan di sini adalah satu, kalau Tuhan memang kita tidak bisa menggantinya, tapi keyakinan bahwa kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang kita harus selalu pegang. Jadi sudah dibuktikan sama Petrus bahwa ketika dia mengikuti perintah Tuhan, Tuhan sendiri yang buka jalan buat Petrus, bahkan memberinya lebih. Pada satu malam tidak dapat ikan, sudah dikasih situ, tiba-tiba sudah sampai tengah, bahkan di sebelah kanan. Padahal di situ tadi jelas sudah tidak ada ikannya. Nah, kalau kita contohkan di PPDB kemarin, kita sudah muter daerah Pucuk. Kemarin sudah kita semua sudah tidak ada. Nah, faktanya ketika kita ada satu Petrus, mungkin dari kita semua, saya yakin yang lebih kusuk dari saya banyak, karena saya tidak kusuk. Nah, sehingga mungkin berkatnya Tuhan bisa datang ke teman kita, ya mungkin Bu Kres atau Pak Atono, atau mungkin Ibu Kepala atau Mbak Yono, karena mungkin lebih syukur, lebih dekat, sehingga lebih tahu, sehingga oh ini coba yang ada, di ada, di sini ada, di Karangdawa ada, di Juwiring ada, sehingga kita mau bergerak. Coba kalau kita masih sama seperti Petrus sebelum mendapatkan petunjuk dari Tuhan, wegah mengucap ini sudah, tapi sudah ke sana, tapi tidak ada. Nah, ternyata kita ketika dapat petunjuk dari Tuhan melalui teman-teman kita, dan Tuhan berikan yang lebih dari yang kita harapkan. Target memang kemarin masih belum, tapi berjalannya waktu kan kita targetnya sebenarnya target secara resmi adalah 216, tapi melihat sejarahnya kan tidak 216 ya. Nah, berdasarkan sejarahnya kita biasanya mengacu pada siswa yang lulus atau siswa yang tahun kemarin masuk berapa. Kalau tahun kemarin masuknya 180 ya mungkin targetnya itu 180. Nah, tapi secara administrasi pasti kita mengacu 216. Nah, di tahun kemarin kita kan mengacu di kelas yang sebelumnya, sehingga di tahun ini kita mendapatkan lebih dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita mendapatkan kelas 5 kelas, sekarang sudah jadi 6 kelas, berarti Tuhan sudah memberikan lebih buat kita. Nah, sehingga di sini secara tidak langsung konsep kita dalam PBDB, kita sudah menganut ajarannya Tuhan Yesus. Yang diajarkan ke muridnya bukan harus orangnya yang datang ke muridnya,
sehingga Tuhan Yesus kenal semua, atau muridnya kenal, orang yang diajak kenal Tuhan Yesus semua. Tapi perintah Tuhan Yesus kan jalalah, berarti kita harus yang bergerak. Dan secara tidak sadar, atau kita memang sadar, kita di tahun ini, tahun kemarin, dan tahun ini juga mulai jemput bola. Nah, berarti secara tidak langsung kita sudah mengikuti perintah Tuhan. Kita sudah belajar dari ini. Karena jalalah berarti kita harus bergerak. Kalau kita hanya diam diri, kita tidak bisa. Nah, dan semoga melalui firman ini kita diingatkan bahwa ketika Tuhan sudah mulai ngomong, yaitu caranya macam-macam. Tadi disebutkan ada Bu Maria tadi dengan bawaannya banyak, ternyata terjadi sesuatu. Nah, kuncinya berpegang pada stang. Nah, jadi kita harus tetap berpegang dan nyatanya tidak jatuh. Nah, mungkin di buku tadi bercerita berat menginginkan sesuatu, HP, berdoa terus, walaupun tidak datang dari suaminya, tidak datang dari dirinya sendiri, tapi Tuhan memberikan jawab melalui saudaranya, melalui tetangganya. Nah, di sini kita juga pasti punya pengharapan. Di sini kita punya warga sekolah banyak, guru ada, siswa ada, karyawan ada, nampak bornya ada, jaga malam ada. Nah, kita guru orang tua ada, wali murid ada, muridnya ada. Nah, tinggal kita mungkin harus memiliki rasa seperti Simon tadi. Bukan merasa yang capeknya, Tuhan ngeluh, ya. Sebagai manusia pasti kita ngeluh. Masa sudah ke sana ke sini. Nah, tapi yang kita ambil yang semangatnya dan yakin dan percaya pada Tuhan. Nah, sehingga bisa dibayangkan saja yang di dalam firman ini 1 Petrus bisa menghasilkan banyak ikan karena dia percaya pada Tuhan Yesus. Jadi bukan Petrusnya yang membuat banyak, tapi karena Tuhan sudah menyuruh dan Petrusnya mau dan percaya. Nah, semoga dari kita nanti muncul Petrus-Petrus yang lainnya. Mungkin dari saya, mungkin dari Pak Antono, dari Pak Slamet, Bu Maria, Bu Ning, Pak Yono, atau Bu Kris, atau Bu Anas, atau Bu Lina, dan semua teman kita. Nah, sehingga semua percaya bahwa nanti di dalam proses kita, karena kita hidupnya di sekolah, mau tidak mau, ya dari sekolah, tetap kita enggak sekolah kita hidup, ya pasti kita ikut hidup. Nah, kalau mau cukup atau tidak, itu tergantung dengan iman kita. Kalau kita percaya pada Tuhan, pasti Tuhan cukupkan apapun itu. Amen. Apapun itu pasti. Nah, sehingga mari kita belajar dari sekarang untuk percaya dan tetap yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dengan segala caranya, dengan segala keterbatasan kita. Kita senantiasa tetap tunduk dan mempercayakan pasti Tuhan berikan yang lebih dari apa yang kita harapkan. Hanya tinggal menunggu waktu dan usaha kita seberapa besar dan iman kita seberapa besar. Demikian firman Tuhan yang bisa saya berikan, dan semoga keteladanan Petrus di hari ini bisa memberikan semangat buat kita lagi, bisa lebih percaya lagi, dan kita tetap yakin karena setiap tahun pasti ada PPDB, setiap tahun kita ya tekniknya hampir sama atau mungkin berubah, pasti kita cari murid dan kita sama dengan menjala murid, menjala manusia. Setelah tidak langsung kita sudah mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, dan semoga apa yang kita lakukan bisa berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih. Mari saya tutup dalam doa. Saya mohon Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan segala berkat-Mu sehingga siang ini kami bisa mendapatkan firman-Mu dan mengingatkan kami bahwa kami harus tetap senantiasa percaya, senantiasa berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan.
Dan apabila masih ada keraguan di dalam kehidupan kami, masih ada banyak kesalahan di dalam kami bersosialisasi dengan teman, dengan atasan, dengan bawahan, dengan semuanya, untuk dengan masyarakat. Biarlah Tuhan kau senantiasa mengingatkan kami semuanya, dan terlebih Tuhan berikan rasa kasih buat kami semua, sehingga kami di dalam proses tersebut mungkin ada teman yang menegur atau teman yang mengingatkan, baik dengan bahasa yang bagus maupun tidak bagus, tapi kami bisa menerima dan kami bisa bertumbuh bersama untuk memajukan namamu melalui sekolah ini. Ya Tuhan kau senantiasa kan berikan kami, jadikan kami sebagai petrus yang baru. Dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, dan jalannya acara ini kami serahkan kembali ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam kehendak-Mu yang terjadi, dan doa yang dari sekolah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan.